Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita akan berdoa, kita serahkan dalam pimpinan Tuhan. Allah Bapa kami di dalam surga, dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, kami datang merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu untuk menyambut firman-Mu dengan segala ketidakmampuan kami ya Tuhan. Kami memerlukan Roh Kudus, Roh yang mengajar kami akan firman Tuhan, Roh yang mengingatkan kami akan firman Tuhan, Roh yang mengurapi kami, telinga-telinga kami, hati kami yang mendengar firman-Mu ya Tuhan, supaya firman-Mu yang diberitakan menjadi berkat bagi kami sekalian, khususnya hamba-Mu. Juga mohon kuasa Roh-Mu, roh hikmat, wahyu, kekuatan kuasa menyertai. Tuhan pakai mulut lidah hamba-Mu, Tuhan kuasai hati, pikiran, konsentrasi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi kami sekalian, mulai dari hamba-Mu yang menyampaikan sampai semua yang mendapat kesempatan untuk mendengarnya. Kami persembahkan doa ini ke hadapan Allah Bapa dalam surga. Kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terlebih dahulu saya sampaikan salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Selamat bertemu dalam kasih dan cintanya Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak lupa juga saya sampaikan salam persekutuan Philadelphia. Segala hormat, kebesaran, kemuliaan selainnya kita persembahkan ke hadapan Allah Bapa dalam surga dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Karena hanya Dialah Allah yang patut dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Kita akan menerima firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-136, ayat yang ke-23. Mazmur 136, ayat yang ke-23. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di sini kita melihat bahwa Allah yang kasih setianya tidak berkesudahan, mau mengingat kehidupan yang dalam kerendahan. Pada kesempatan yang lalu, firman Tuhan sudah disampaikan bahwa Allah yang kasih setianya tidak berkesudahan itu Allah yang besar dan ajaib, yang berkuasa melakukan perbuatan-perbuatan besar dengan keajaiban. Dan perbuatan yang besar dengan keajaiban itu, kalau saya ulas kembali, menciptakan langit bumi bersama isinya, mengalaskan bumi di atas samudera raya, menciptakan benda-benda penerang di langit, matahari yang menguasai siang, bulan dan bintang menguasai malam, melepaskan umatnya, itulah umat Israel dari Mesir, menghukum Mesir dengan hukuman-hukuman, membunuh setiap anak sulung di Mesir, membelah laut, membuat umatnya itu berjalan di dasar laut dalam keadaan yang kering, kemudian menghukum Firaun dengan tentaranya, dengan menenggelamkan dalam laut, kemudian memimpin umatnya melalui padang gurun yang dahsyat. Pada akhirnya memberikan kemenangan kepada umatnya, mengalahkan musuh-musuh yang pada waktu itu menguasai tanah perjanjian. Dengan musuh-musuhnya dikalahkan, maka tanah perjanjian itu menjadi
milik pusaka dari bangsa orang Israel sampai seterusnya. Kalau di situ katakan tanah perjanjian, karena memang tanah itu sudah dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyangnya bangsa Israel. Itulah Abraham terutama. Itu perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib yang sudah terjadi di waktu yang lampau. Tuhan yang kasih setianya tidak berubah, tetap melakukan perbuatan dengan keajaiban di saat-saat sekarang ini yang tetap masih kita perlukan. Di mana Tuhan membukakan jalan keluar bagi kehidupan yang mengalami jalan buntu. Walaupun mengalami jalan buntu itu karena berjalan menurut maunya sendiri, bagaikan orang mengembara. Tetapi kalau mau berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan dengan kasih setianya yang tidak berkesudahan mau membukakan jalan keluar bagi mereka. Tuhan membukakan jalan terang bagi kehidupan yang dalam kegelapan karena melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Tetapi kalau mau berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan membukakan jalan yang terang. Tuhan memberikan kesembuhan dari penyakit, walaupun sakit itu karena melakukan pemberontakan tidak menurut firman Tuhan. Tapi kalau mau berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan yang kasih setianya tidak berkesudahan memberikan kesembuhan. Dan Tuhan bersedia juga memberikan ketenangan dari gelombang yang seringkali terjadi dalam perjalanan hidup kita. Juga dalam perjalanan kehidupan, pekerjaan, dalam usaha. Ya, jadi dibukakan jalan keluar, diberi jalan yang terang, diberi kesembuhan dari penyakit, diberi ketenangan dari gelombang. Itulah perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang Tuhan tetap sediakan, Tuhan nyatakan bagi kita sampai sekarang, karena itu semua menjadi keperluan kita sekarang ini. Dan kalau kita perhatikan di ayat yang kita baca tadi, bahwa Tuhan yang kasih setianya tidak berkesudahan itu mau mengingat kehidupan kita yang dalam kerendahan. Ini yang saya katakan luar biasa. Tuhan yang besar dan ajaib, yang sudah melakukan perbuatan-perbuatan besar dengan keajaiban. Tetapi nyatanya mau memperhatikan kehidupan yang dalam kerendahan. Mau mengingat kehidupan yang dalam kerendahan. Dan pengertian kehidupan yang dalam kerendahan itu memang sangat luas. Ya, tetapi diantaranya kehidupan dalam kerendahan itu memang kehidupan itu direndahkan. Mungkin dihina, diremehkan, disepelekan. Dan ini bisa juga terjadi bagi kehidupan kita yang mengiring Tuhan, mengikut Tuhan. Bisa saja direndahkan, disepelekan, diabaikan, tidak dihiraukan oleh manusia, oleh saudara, dan lain sebagainya. Dan itu teladannya adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, karena memang Tuhan Yesus datang ke dunia, itu rela mau merendahkan diri ya. Dia itu adalah Allah
yang maha tinggi, Allah yang bersemayam di dalam surga, di tempat tinggi, di tempat kudus, namun rela menjadi rendah, turun ke bumi, meninggalkan surga, dan menjadi manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, sudah merendahkan diri serendah-rendahnya menjadi hamba, bahkan sampai mati di kayu salib. Kehidupan yang mati di kayu salib dan matinya di salibnya itu di Golgota, itu betul-betul tempat yang rendah. Karena pengertian Golgota itu artinya tempat tengkorak, tempat di mana dilaksanakan kehidupan yang dianggap tidak layak hidup di tengah-tengah masyarakat, dieksekusi di Golgota. Dan sebelum mencapai puncak kerendahan itu, Tuhan Yesus sudah melewati tahapan. Di antaranya firman Tuhan menyatakan bahwa Dia datang kepada miliknya, tetapi miliknya sendiri tidak mau menerima. Dia datang ke kampung halaman, di mana dia dibesarkan di Nazaret. Walaupun semula penduduk Nazaret itu kagum mendengar perkataan yang diucapkan oleh Tuhan dari firman Tuhan yang penuh kuasa. Tapi kemudian setelah mereka menyadari bahwa Tuhan Yesus secara manusia adalah anak Yusuf tukang kayu, akhirnya mereka merendahkan, meremehkan, menolak, ya bahkan sejauh mau menjatuhkan Tuhan Yesus itu dari tempat yang tinggi. Tetapi karena belum waktunya, Tuhan Yesus harus menyerahkan diri untuk kemudian mencapai tempat yang terendah, itulah mati di kayu salib di Golgota. Maka Tuhan Yesus itu menghindar, Tuhan Yesus itu mengelak, sehingga usaha mereka untuk menjatuhkan Tuhan Yesus dari tebing yang tinggi itu tidak berhasil. Tetapi kalau pada akhirnya Tuhan Yesus itu mencapai tempat yang paling rendah, mati di kayu salib di Golgota, karena Tuhan Yesus tahu bahwa Tuhan, Bapa di surga mengutus Dia datang ke dunia itu memang dengan maksud, dengan tujuan untuk Dia menjadi korban. Karena melalui pengorbanannya mengerjakan suatu karya yang luar biasa, karya penebusan yang sudah direncanakan oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Dan untuk itu seringkali Tuhan izinkan umatnya itu melewati pengalaman dalam kerendahan. Mungkin kerendahan yang diizinkan oleh Tuhan terjadi atas umatnya itu tidak sehebat yang dialami oleh Tuhan Yesus, yang terjadi atas pribadi Tuhan Yesus. Karena Tuhan itu juga mengendaki supaya umat Tuhan itu mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kemudian dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Maka pengalaman kerendahan itu ada kalanya
memang diizinkan terjadi atas umat Tuhan, atas kehidupan yang percaya kepada Tuhan, atas kehidupan yang dikasih oleh Tuhan. Dan sebagai contoh pengalaman dalam kerendahan yang Tuhan izinkan terjadi atas umatnya, kita akan baca untuk kali ini lumayan panjang pembacaan, walaupun kisah ini mungkin sebagian besar dari kita yang mendengar sudah pernah membaca, sudah pernah mendengar. Tidak ada salahnya kita akan membaca ulang firman Tuhan ini dari kitab 1 Samuel pasal 1 yang akan kita baca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Kitab Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 20. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Sub, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinhas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepada Hana, "Mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum.
melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hati hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Sesudah itu, berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudara, kita melihat di sini Hana dalam keadaan rendah, dalam kerendahan. Karena direndahkan oleh madunya, di mana madunya itu selalu menghina dia. Karena madunya itu mempunyai anak, sedang Hana ini tidak mempunyai anak. Dan dia dalam kerendahan, betul-betul direndahkan. Ini cuma tidak hanya sekali waktu, tetapi terus menerus. Dia itu dihina, direndahkan. Hatinya selalu disakiti oleh madunya. Apalagi pada waktu keluarga ini datang ke rumah Allah yang ada di Silo untuk mempersembahkan korban persembahan. Suaminya memberikan korban persembahan kepada Penina, madunya, baik kepada Penina maupun kepada anak-anaknya, baik laki-laki perempuan, itu semua diberi sebagian-sebagian. Tetapi karena Hana ini tidak mempunyai anak seorang diri, juga diberi, tetapi cuma sebagian. Dan melihat itu, maka madunya ini semakin menghina dia, semakin merendahkan dia, semakin menyakiti hatinya. Padahal Hana ini sebetulnya lebih dikasih oleh suaminya, ya, yang bernama Elkana. Dan ini juga memberikan gambaran kehidupan yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi atas izin Tuhan, bisa juga Tuhan itu mengizinkan berada dalam kerendahan. Karena memang direndahkan oleh yang lain. Dan di sini kita melihat contoh yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Hana ini. Dalam keadaan dia direndahkan. Walaupun hatinya sakit dan kesakitan hatinya itu sampai menyebabkan dia itu
terus menangis. Dan tangisnya itu juga diperhatikan oleh suaminya. Dan dia menyampaikan keluhannya kepada suaminya, tangisnya itu karena selalu disakiti, dihina oleh madunya. Suaminya coba-coba menghibur. Suaminya yang lebih mengasihi Hana daripada Penina mengatakan, bukankah aku ini lebih dari 10 anak laki-laki? Ya, tapi rupanya penghiburan dari suaminya itu tidak cukup memberikan penghiburan bagi Hana. Dan di sini kita melihat contoh yang luar biasa dari Hana. Dalam keadaan dia itu direndahkan oleh madunya, dia justru merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan. Dia menaikkan seruan doa kepada Tuhan dengan keluh kesah, dengan tangisan yang disampaikan kepada Tuhan. Ya, dan karena dia itu berdoa, tidak mengeluarkan kata-kata, hanya mengeluarkan suara hati. Hanya mulutnya yang bergerak-gerak. Akhirnya Imam Eli, ya imam besar yang hidup pada waktu itu, mengira bahwa Hana ini lagi mabuk. Ya, dan tentunya pernyataan imam besar Eli yang menganggap Hana ini sebagai perempuan yang mabuk anggur, itu juga semakin mendatangkan penghinaan bagi Hana. Jadi yang merendahkan dia bukan saja madunya, tetapi imam besar yang ada pada waktu itu. Ya, sebab biarpun Eli itu adalah imam besar, tetap imam besar manusia. Dalam surat Ibrani, di sana dikatakan bahwa imam besar manusia itu juga banyak kelemahan. Nah, pada acara korban pendamaian yang dilaksanakan setahun sekali, kalau imam besar itu melaksanakan korban, maka korban itu yang pertama untuk dirinya, korban pendamaian, korban pengampunan dosa itu ya, yang pertama untuk dirinya, kemudian untuk keluarga, dan seterusnya untuk umat Israel. Karena imam besar, manusia itu masih banyak kelemahan. Dan kelemahannya di sini tidak mengetahui keadaan Hana. Sehingga pernyataannya yang menganggap Hana itu lagi mabuk anggur, itu merupakan pernyataan yang semakin merendahkan Hana. Karena dari ayat yang kita baca tadi, kalau sampai perempuan itu mabuk anggur manis, itu adalah orang yang dursila. Ya, jadi dengan imam besar Eli menganggap Hana ini mabuk anggur, dengan kata lain, menganggap bahwa Hana ini adalah perempuan yang dursila. Tapi kemudian Hana menerangkan bahwa dia bukan perempuan yang dursila, dia tidak pernah mabuk anggur, tetapi dia itu hatinya sedang sedih. Dia sedang menaikkan doa permohonan kepada Tuhan.
baru kemudian Imam Besar Eli mengatakan bahwa Allah mendengarkan doanya, mengabulkan doanya. Dan singkat kata, setahun kemudian Hana ini memang dikaruniai seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Samuel karena ia telah dimintanya daripada Tuhan. Dan Hana bernasar bahwa Hana akan menyerahkan anak itu seumur hidupnya. Itu merupakan nasar daripada Hana. Sehingga pisau cukur pun tidak pernah mengenakan kepala daripada Samuel ini. Dan dalam ayat yang kita baca tadi ya, dalam pergumulan doanya kepada Tuhan, kita akan baca ulang ayatnya yang ke-11. Kemudian bernasarlah ia, yaitu Hana, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh kau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ya, di sini isi doa daripada Hana, dia yang sedang dalam kerendahan, berdoa mohon diperhatikan oleh Tuhan, berdoa kiranya Tuhan memperhatikan sengsaranya, dan mengingat kepadanya untuk tidak melupakan Hana yang merasa diri sebagai hamba Tuhan. Ya, jadi minta mendapat perhatian Tuhan dan minta diingat oleh Tuhan. Dari ayat ini saya meyakini bahwa Hana ini mempercayai bahwa Allah yang besar dan ajaib, Allah yang kasih setianya tidak persekutuan itu, bersedia memperhatikan kehidupan yang dalam kerendahan. Tuhan itu bersedia mengingat kehidupan yang dalam kerendahan, yang pada waktu itu memang sedang terjadi, sedang dialami oleh Hana. Dan sebagai bukti bahwa Tuhan itu betul-betul mengingat dia dalam kerendahan, memperhatikan dia dalam kerendahan. Memang pada akhirnya Tuhan mengaruniai Hana ini seorang anak yang dirindukan. Ya, mendapat karunia seorang anak yang memang menjadi pergumulan doanya. Dan setelah Hana mendapatkan apa yang dipergumulkan, apa yang diminta kepada Tuhan, dan kemudian Hana juga melakukan apa yang dinasarkan. Memang sedikit waktu, pada waktu anak itu masih menyusui, Hana tidak datang ke bait Allah, walaupun suaminya juga madunya setiap tahun datang ke bait Allah. Menunggu sampai anak itu lepas susu, baru kemudian datang ke bait Allah untuk mempersembahkan
korban persembahan yang memang harus dilakukan, juga menaikkan doa kepada Tuhan. Dan doa syukur yang dinaikkan oleh Tuhan, oleh Hana kepada Tuhan, itu bisa kita baca di pasalnya yang kedua. Walaupun bagian ini tidak kita baca seluruhnya, di sini di kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10, perikopnya puji-pujian Hana. Dan puji-pujian Hana ini karena Hana mendapat karunia anak. Ayat 1 kita baca, lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Ya, tentunya kalau kita ini rela dalam kerendahan, kemudian kita ini juga mau merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan dengan bawa segala pergumulan itu kepada Tuhan, maka pada akhirnya Tuhan akan mengubah kerendahan yang mendatangkan tangis. Tuhan akan mengubah dengan sukacita. Karena Tuhan memperhatikan, mendengar seruan doanya, memperhatikan dalam kerendahan dan mengingat dalam kerendahan. Dan ini juga diakui oleh Hana dalam doa syukurnya, dalam doa puji-pujiannya kepada Tuhan. Yang kita akan baca 1 Samuel 2 ayat 8. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Inilah yang menjadi pengakuan daripada Hana, bahwa Tuhan itu berkuasa menegakkan orang yang hina, yang dalam kerendahan dari dalam debu, ya hina dari dalam debu itu sungguh-sungguh hina, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, ya miskin itu juga rendah, juga hina, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Haleluya, Tuhan. Kalau Tuhan mengalaskan alas bumi dan di atas air Tuhan itu menaruhkan daratan, ini memang perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Tapi nyatanya Tuhan yang kasih setianya tidak berkesudahan itu juga mengangkat kehidupan yang dalam kerendahan, yang dikatakan bagikan orang yang rendah dari dalam debu dan orang miskin dari dalam lumpur, tempat yang rendah, tempat yang hina. Kemudian diangkat, didudukkan pada tempat yang tinggi, bagaikan duduk bersama-sama dengan para bangsawan dan memiliki kursi atau menduduki kursi kehormatan. Artinya diangkat oleh Tuhan, ditinggikan oleh Tuhan. Kiranya firman yang kita dengar pada saat ini memberikan kekuatan kita, manakala kita ini atas izin Tuhan diizinkan masuk dalam kerendahan. Kita harus berpegang firman Tuhan yang menyatakan
bahwa Tuhan yang kasih setianya tidak berkesudahan itu mengingat orang yang dalam kerendahan. Sebab di balik pengalaman yang Tuhan izinkan untuk kita lalui, karena Tuhan itu mau mengangkat kehidupan kita. Yang di sini digambarkan bagaikan didudukkan bersama dengan bangsawan, duduk di atas kursi kehormatan sampai kehormatan yang tertinggi. Itulah kita dibawa masuk untuk bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa kepada Tuhan, kita akan bersyukur. Allah Bapa kami di dalam surga, dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, sepatutnya kami bersyukur kepada Tuhan yang memberikan firman bagi kami untuk memberikan kekuatan, terutama di saat-saat kami ini dalam kerendahan. Mungkin memang direndahkan oleh manusia, dihina oleh manusia, bahkan tidak menutup kemungkinan rohani pun bisa merendahkan. Bagaikan Imam Eli yang merendahkan Hana, menganggap bagaikan orang mabuk. Karena imam besar manusia pun banyak kekurangan, banyak kelemahan. Tetapi kalau kami mempercayai firman Tuhan, bahwa Tuhan yang kasih setianya tidak berkesudahan, Tuhan bersedia berkuasa mengangkat orang yang dalam kerendahan untuk diangkat tinggi, bagaikan diangkat untuk duduk bersama dengan para bangsawan di atas kedudukan yang terhormat. Tuhan, terima kasih, Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata menyampaikan firman Tuhan. Hamba-Mu serahkan dalam kuasa Roh Kudus yang berkarya mengingatkan firman yang telah kami dengar, mengajarkan bagi kami untuk bisa menerima firman Tuhan. Firman-Mu menjadi kekuatan kami, bahkan kami boleh merasakan kekuatan kuasa firman Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Segala hormat, bersyukur, kebesaran, kemuliaan, keagungan selayaknya kami persembahkan ke hadapan Allah Bapa dalam surga. Kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Jemaat yang punya nama di atas segala nama, yang punya kuasa di atas segala penguasa. Engkau mempelai surga yang mengasihi kami. Amin. Tuhan berkati.